Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting tapi sering banget terlewatkan, terutama buat teman-teman yang baru mulai investasi. Judulnya, Psikologi Investor Pemula. Kenapa sih banyak banget orang yang akhirnya gagal di pasar saham? Dan ternyata, seringkali bukan karena mereka salah pilih saham. Penasaran kan? Yuk, kita bedah tuntas. Banyak investor pemula berpikir, kunci sukses itu cuma satu, nemuin saham. The next big thing yang bakal naik ratusan persen. Mereka habiskan waktu berjam-jam buat analisis teknikal, baca laporan keuangan, ikutin semua berita. Tapi anehnya, portofolio mereka tetap aja merah atau stuck di situ-situ aja. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di kepala kita sendiri, di pikiran kita, di psikologi kita sebagai investor. Percaya atau enggak, musuh terbesar seorang investor itu bukan market yang naik turun, bukan juga perusahaan yang tiba-tiba bangkrut. Musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri, emosi kita, ketakutan, dan keserakahan. Dua hal ini yang seringkali mengambil alih logika dan membuat kita mengambil keputusan investasi yang buruk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan kereta. Ini penyakit paling umum investor pemula. Teman kamu pamer screenshot portofolio hijau karena beli saham A, grup saham di Telegram heboh bahas saham B yang katanya mau terbang. Tiba-tiba, semua rencana investasimu yang udah kamu susun rapi langsung buyar. Kamu jadi panik dan ikat-ikatan beli saham yang lagi heboh itu tanpa riset mendalam. Kamu beli di harga puncak, pas semua orang udah mau jualan. Hasilnya, kamu nyangkut di atas. Padahal, kalau kamu tetap tenang dan berpegang pada analisismu sendiri, mungkin kamu bisa terhindar dari kerugian itu. FOMO ini jahat banget, karena dia membuat kita membeli berdasarkan emosi, bukan logika. Selanjutnya, kebalikan dari FOMO, ada FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Ini biasanya muncul pas pasar lagi merah merona. Kamu lihat portofoliomu minus 10%, 20%, tiba-tiba semua berita isinya buruk. Analis bilang pasar mau crash. Apa yang kamu lakukan? Panik dan langsung jual semua sahammu. Istilahnya cut loss. Padahal bisa jadi saham yang kamu pegang itu fundamentalnya bagus. Penurunan harga cuma sementara karena sentimen pasar. Tapi karena dikuasai FUD, kamu malah merealisasikan kerugianmu. Kamu jual di harga bawah. Beberapa bulan kemudian, pasar pulih dan saham yang kamu jual tadi malah naik lebih tinggi dari harga belimu. Nyesekan, itulah kekuatan FUD dalam menghancurkan rencana investasi jangka panjang. Lalu, ada lagi yang namanya confirmation bias atau bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan kita untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Misalnya, kamu naksir banget sama saham C. Kamu yakin saham ini bakal jadi a great company. Kamu pun mulai cari-cari berita. Semua berita bagus tentang saham C. Kamu lahap habis-habis. Tapi giliran ada berita jelek atau ada analis yang bilang prospeknya kurang bagus, kamu langsung tutup mata dan anggap itu cuma angin lalu. Ini cuma mau nakut-nakutin retail aja, pikirmu. Bahayanya, kita jadi buta terhadap risiko. Kita jadi nggak objektif dalam menilai sebuah investasi. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Masih ada lagi, namanya herding behavior atau perilaku ikat-ikatan, seperti kawanan ternak. Manusia itu makhluk sosial. Kita cenderung merasa lebih aman kalau melakukan hal yang sama dengan kebanyakan orang. Di pasar saham, ini artinya kita cenderung ikut beli saham yang lagi dibeli banyak orang dan ikut jual saham yang lagi dijual banyak orang. Kita nggak mau jadi berbeda. Padahal, investor legendaris Warren Buffett pernah bilang, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Jadilah takut saat orang lain serakah. Dan jadilah serakah saat orang lain takut. Perilaku ikat-ikatan ini seringkali menjauhkan kita dari keuntungan besar, karena kita selalu jadi pengikut, bukan pelopor. Satu lagi yang nggak kalah penting, ekspektasi yang nggak realistis. Banyak pemula masuk ke pasar saham dengan harapan bisa kaya mendadak dalam semalam. Mereka lihat cerita sukses orang yang profit ribuan persen, dan mereka pikir itu bisa terjadi pada semua orang dengan mudah. Akhirnya, mereka jadi nggak sabaran. Baru investasi seminggu, kok belum untung? Sebulan, kok masih minus? Karena nggak sabar, mereka jadi sering gonta-ganti saham. Mencoba strategi yang berbeda-beda setiap hari, yang justru malah bikin biaya transaksi bengkak dan nggak fokus. Ingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Butuh kesabaran dan konsistensi. Jadi, gimana cara mengatasinya? Gimana caranya supaya kita nggak jadi korban dari permainan psikologi ini? Pertama, dan paling utama, buatlah rencana investasi atau trading plan. Sebelum kamu pencet tombol buy, kamu harus sudah tahu kenapa kamu beli saham itu. Berapa target harganya? Di level berapa kamu akan cut loss kalau ternyata analisismu salah? Dengan punya rencana yang jelas, kamu akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh emosi sesaat. Rencana ini adalah kompas kamu di tengah badai pasar. Kedua, lakukan risetmu sendiri. Do your own research atau do you err. Jangan pernah membeli saham hanya karena katanya teman, katanya influencer, katanya grup saham. Pelajari perusahaannya, pahami bisnisnya,
lihat prospeknya ke depan. Semakin kamu paham apa yang kamu beli, semakin kamu percaya diri dan gak gampang panik saat pasar bergejolak. Kamu beli perusahaan, bukan cuma beli kode ticker. Ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Sebar investasimu ke beberapa saham dari sektor yang berbeda. Jadi, kalau satu sektor lagi anjlok, portofoliomu nggak langsung hancur lebur, karena masih ditopang oleh sektor lain yang mungkin sedang naik. Diversifikasi ini seperti sabuk pengaman buat portofoliomu. Keempat, pahami profil risiko. Apakah kamu tipe konservatif, moderat, atau agresif? Kalau kamu nggak bisa tidur nyenyak, lihat portofolio minus, mungkin kamu bukan tipe yang cocok untuk investasi di saham-saham yang sangat fluktuatif. Kenali dirimu sendiri dan sesuaikan strategimu. Jangan memaksakan diri untuk jadi orang lain. Kelima, dan ini mungkin yang paling sulit, belajar untuk sabar dan disiplin. Pasar saham nggak akan selalu naik setiap hari. Akan ada masa-masa sulit. Di saat-saat itulah, kesabaran dan kedisiplinanmu diuji. Disiplin untuk tetap pada rencanamu, dan sabar untuk menunggu hasilnya. Ingat, kekayaan besar di pasar modal seringkali dibangun oleh waktu, bukan oleh timing yang sempurna. Jadi, kesimpulannya adalah, memilih saham yang bagus itu penting. Tapi, mengelola emosi dan psikologi kita sebagai investor itu jauh lebih penting. Banyak orang gagal bukan karena salah pilih saham, tapi karena mereka kalah melawan diri mereka sendiri. Mereka kalah melawan FOMO Fude, bias konfirmasi, dan ketidaksabaran. Mulai sekarang, coba deh lebih perhatikan emosimu saat berinvestasi. Saat kamu mau beli atau jual, tanya ke diri sendiri, apakah keputusan ini berdasarkan analisis yang logis, atau karena saya sedang panik atau serakah. Dengan mengenali jabukan-jabukan psikologis ini, kamu sudah selangkah lebih maju untuk menjadi investor yang lebih baik dan lebih bijak. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ingat, perjalanan investasi adalah perjalanan untuk mengenal pasar dan yang lebih penting, mengenal diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.